Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Ardiansa, NPM 06.2018.1.07079. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah percobaan dari modul 2 praktikum basis data. Oke, lanjut saja. Sebelumnya kita sudah membuat file-file yang berupanya HTML diubah menjadi PHP. Sekarang tadi sudah dipraktekkan, sekarang kita coba langsung lihat di localhost-nya. Jangan lupa examnya dinyalain. Kita lihat nama foldernya dulu di local disk C, exam dan htdoc. Nah, ini folder praktikumnya SI praktikum. Kita kopikan di localhost /SI praktikum, enter. Dan ini hasil dari yang kita ubah tadi, dari file HTML ke file PHP. Sekarang selanjutnya yaitu mengkoneksikan database-nya dengan cara kita buat file koneksi dengan di luarnya klik kanan dan new file. Kita kasih nama koneksi .php. Langsung kita ketikkan ini. Fungsi koneksi ini digunakan untuk membuat koneksi ke database dengan tablet space dengan db underscore pendaftar praktikum yang kemarin. Dan ini db hostnya kita isi localhost dan db underscore user kita isi root, db passwordnya kita kosongin saja. Dan ini database-nya, ini kita database yang lalu yang sudah kita buat di modul pertama. Selanjutnya yaitu kita ke menu index, kita gabungkan ke koneksinya. Kita kasih pengertian koneksi, kita require on digunakan untuk menyertakan sebuah file PHP lainnya, memastikan file yang disertakan hanya dieksekusi sekali saja. Dan ini kita kasih require on koneksi, dan ini untuk mengeksekusi file yang dia koneksi tadi ini untuk menyambungkan ke indeksnya. Jangan lupa titik komanya, dan lalu kita save, Ctrl S. Selanjutnya kita refresh di localhost-nya, di reload. Kita coba. Selanjutnya langkah kedua yaitu buat file model. Model adalah bagian yang berhubungan langsung dengan database. Model bertugas sebagai memanipulasi data. Nah, kita langsung klik kanan, kita pilih buat model, kita kasih nama model, dan di dalamnya kita akan buat file yang namanya aslab modul.php dan seterusnya sampai yang ada outmodel.php. Nah, kita buat file satu persatu. Tahap pertama buat aslab modelnya terlebih dahulu. Kita ketikkan yang ada sama seperti yang ada di buku panduan PHP kelas aslab model. Lalu kita save. Nah, kita buat file lagi di dalam folder model yaitu outmodel.php. Kita isi lagi filenya, isi yang kelas out modelnya, kita buat kelas out modelnya.
lalu kita save. Kalau sudah, lalu kita buat file praktikum modelnya sama seperti yang tadi, yang awalan atau yang kedua. Kita buat kelasnya di dalam file praktikum model. Kita buat file praktikum model, hanya modul model, selanjutnya praktikum atau praktikan model terlebih dahulu. Sama yang kayak yang tadi, kan daftar praktikum model. Kalau sudah buat semua, kita lihat di local disk C, melisam ke htdocs SI praktikum. Kita lihat ini modelnya. Kita upload dahulu ke GitHub-nya. Kita ke kanan git bash here, kanan git bash here, kita ketikkan git add spasi titik, kita kasih git commit main m, kita kasih commitnya apa, namanya apa yang akan kita upload, apa saja yang sudah kita kerjakan. Koneksi 7.1, apa itu file buat modelnya atau buat folder, 7.2 buat file model. Kita enter. Ini data-data yang kita buat tadi atau data yang sebelumnya saya ganti dari HTML ke PHP, ini baru saya upload lagi ke GitHub ini semua. Langsung kita git push origin master, kita enter. Kita tunggu. Ya, ini kalau sudah, kita cek di Google Chrome-nya atau cek di GitHub. Kita ketikkan GitHub. Kita buka di GitHub kita untuk mengecek apakah sudah masuk atau belum. Kita lihat masuk di SI praktikum, dan ini modelnya sudah kita buat. Koneksi, commitnya, nama commitnya buat folder 7.1 dan 7.2 buat file modelnya. Dan ini sekarang sudah kita buat 7.1 dan 7.2. Selanjutnya yaitu di bagian 7.3, yaitu indeks PHP require koneksi. Require koneksi adalah untuk mengkoneksikan data-data atau memanggil model. Kita masuk di menu indeks PHP dan kita masukkan require koneksinya di dalam ini. Sebenarnya kita kasih keterangan dulu ini buat apa. Require koneksinya ini adalah memanggil model atau memanggil folder yang ada di local disk C tadi, atau penyimpanan yang folder model yang ada namanya aslet model.php yang baru kita buat tadi. Kita klikkan require ons. Ya, ini kita panggil yang namanya ini require ons tanda kurung titik 2 model foldernya, model folder, nama foldernya tadi slash
apa itu yang kita buat tadi, file yang kita buat tadi di dalamnya. Yang pertama kita masukkan out model.php dan seterusnya sampai nama file yang ada di dalam foldernya terisi semua. Kita ketikkan satu-satu, require ons model, selanjutnya dari out model yaitu praktikan model, folder praktikan model, file praktikan model. Yang ketiga require ons model / aslab model. Selanjutnya modul model, selanjutnya praktikan model, dan yang terakhir model daftar praktikum model. Kalau sudah, kita save. Lalu kita di menu lokal disk C, kita masuk di sum lagi dan htdocs. Kasih perhatikan, kita upload lagi ke GitHub, git add spasi git commit -m, kita kasih nama comitnya, kita upload dengan nama apa, 7.3 require koneksi. Koneksi ke index. Lalu kita upload hanya satu file saja yang require koneksi. Kita git push origin master, kita langsung push. Nah, kalau sudah, kita cek di GitHub-nya, GitHub saya. Cek, nah ini di index PHP ada require koneksi ke index yang barusan dibuat tadi. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita membuat file atau buat file class out model. Dan ini ada public function index, ini berfungsi untuk mengatur tampilan awalnya, halaman awal, dan require ons ini untuk memanggil folder view yang ada di lokal disk C tadi, folder view, dan out /index php untuk koneksi file index yang ada di folder view. Selanjutnya function login aslab ini berfungsi untuk mengatur ke halaman login aslab. Kita isi require ons nya ini sesuai dengan view nya yang ada di login aslab. Yang function login praktikan untuk mengatur halaman login praktikan sama. Untuk yang function daftar praktikan ini berfungsi untuk mengatur tampilan daftar praktikan atau daftar. Ini require on-nya sama, yang kita isikan foldernya. Selanjutnya kita buka di MySQL kita atau CMD, kita lihat atau kita coba tes function-fungsinya apakah berhasil atau tidak. Dan ini yang kita akan coba, yang di bawahnya kita ketikkan seperti contoh yang ada di buku modul, ada yang di buku, dan ini kita masukkan yang asli atau kita masukkan file var export tes proses out aslab. Nah, ini prosesnya dari aslab, dan ini kita npm dari nama yang sudah kita isi di tabel
ASLab. Kita ketikkan mana yang mau dicoba atau mau dieksekusi, tekan npm dan passwordnya, kita save, kita reload, dan ini sudah muncul. Ini berarti sudah berhasil tabel function-fungsinya. Oke, langsung saja. Function AutoSlab digunakan untuk autentikasi ASLab. Dan ini kita masukkan npm sama dengan post untuk mengisi nama npm-nya, dan password post untuk mengisi nama passwordnya. Dan ini data untuk mengambil data this, kita langsung masukkan di proses aus ASLab dan mengambil nama npm dan passwordnya. If apabila data dari ASLab atau session role kita ASLab, headernya kita masukkan lokasi indeksnya, dan kita kasihkan pesan jika berhasil login. Else kita isi atau kita salah menginputkan npm atau passwordnya, nanti akan muncul pesan password atau npm Anda salah. Selanjutnya adalah function process out praktikan. Function ini untuk cek data dari database berdasarkan param string npm berhasil atau password berisi password. Kita masukkan query-nya, apa itu kodenya, sama seperti tadi. Ini kita mengambil dari database-nya. Kita lihat database-nya terlebih dahulu. Kita menggunakan perintah select from praktikan where npm dan passwordnya. Koneksi, mengambil koneksi, dan return langsung function out praktikan ini digunakan untuk autentikasi praktikan. Ini sama dengan yang out untuk ASLab. Nah, ini sama dengan out untuk ASLab. Dan public function logout-nya ini untuk logout dari apa itu ASLab. Kita login dari ASLab praktikan. Nah, ini buat logout. Coba kita tes apa itu sudah berhasil apa betul. Kita masuk tes out model, kita file export. Tadi kan proses out ASLab, sekarang proses out praktikan. Kita masukkan file export tes proses out praktikan. Nah, ini npm yang berada di tabel praktikan npm yang sudah kita masukkan di modul pertama. Kita save, lalu kita reload di localhost, dan ini sudah berhasil.
Oke, selanjutnya yaitu 7.5 yaitu ASLab model. Ini kita membuat kelas ASLab model terlebih dahulu. Fungsinya get berfungsi untuk mengambil seluruh data dari database. Function get ini mengambil dari foreign key dari ID ASLab, dan SQL ini select praktikan ini masukkan ke dalam database-nya. Ini mengandung database. Ini praktikan nomor HP as, nomor HP praktikan. Ini query masuk ke database-nya. Sekarang query koneksi ini memanggil koneksi dari SQL, dan ini database dari kita select from ASLab. Kita enter, lihat isinya di dalam folder ASLabnya. Ini nama-nama ASLabnya. Ini statusnya 1, kita status ambil data sama dengan query ini mengambil data atau mengambil value data kita langsung diambil di return hasil. Selanjutnya yaitu function index berfungsi mengatur halaman tampilan awal. Kita buat function index ini sama yang di atas tadi, kita panggil foreign key-nya ID ASLab, kita buat session. Ini kita kasih alamatnya ASLab dan ID. Ini datanya, kita get ASLab, kita ekstrak, dan requirement-nya berada di modul view ASLab index PHP. Nah, ini selanjutnya function get modul berfungsi untuk mengambil seluruh data modul. Ini get modul, ini query-nya untuk masuk ke dalam database-nya, mengambil datanya. Ini koneksi. Kita lihat di database-nya ada ini from modul, dari modulnya. Selanjutnya yaitu ID praktikan berisi ID praktikan. Function get berfungsi untuk mengambil data nilai dari database sesuai dengan ID-nya. Ini query-nya select from nilai, ini mengambil nilai join modul, dari modul ke modul ID. Modul ID-nya yang dipanggil sama dengan nilai modul ID. Where praktikan ID, ini ID praktikannya berapa. Function nilai berfungsi untuk mengatur tampilan halaman data nilai praktikan. Ini kita buat function nilai ID praktikan get ID, ini mengambil dari ID-nya praktikan sendiri. Modul di modul mengambil data dari modul. Ini get nilai praktikan, nanti diekstrak dan hasilnya di request on-nya view folder view ASLab nilai PHP. Oke. Selanjutnya itu praktikan model. Function get berfungsi untuk mengambil seluruh data. Menu data praktikan. Para integer ID berisi ID praktikan. Function get ini select from dari tabel praktikan where accuracy ID, kita ambil ID-nya, ini query-nya untuk mengambil SQL-nya. Sekarang function index berfungsi untuk mengatur tampilan awal praktikan. Ini function index ID session, kita ambil tampilan praktikannya dan ini ID-nya.
Function get praktikum berfungsi untuk mengambil seluruh data praktikum yang aktif. Ini query-nya select from praktikan where status. Nah, ini kita return. Function daftar praktikum berfungsi untuk mengatur tampilan daftar praktikum. Ini get praktikum dari mengambil dari folder atau modul praktikum. Function get pendaftaran praktikum berfungsi untuk mengambil data pendaftaran praktikum atau praktikum praktikan. Para vendornya diberikan ID praktikan. Ini query-nya, kita ambil data prak dari ID daftar, praktikum nama untuk nama praktikan, nama praktikum ID untuk ID praktikum. Function praktikum berfungsi mengatur ketampilan halaman praktikum praktikan. Ini fungsinya ini untuk mengatur ke halaman tampilan praktikum. Function get modul berfungsi untuk mengambil data modul dari praktikum yang aktif. Ini get modul ini berfungsi untuk mengambil data praktikan yang aktif atau statusnya masih ada statusnya. Ini artinya itu get nilai praktikan. Get nilai praktikan fungsi untuk mengambil data nilai praktikan di tiap-tiap praktikum. Para integernya ID praktikan berisi ID praktikan dan para ID praktikum berisi ID praktikum. Ini get nilainya. Function nilai praktikan berfungsi untuk mengatur halaman nilai praktikan. Nah, ini ID praktikan session, ini mengatur halaman yang ini, sessionnya ini get untuk mengambil ID-nya. Modul selanjutnya yaitu kita upload atau kita push progress yang kita buat tadi, yang kita sudah buat. Kita klik kanan, get base here. Kita ketikkan git add titik enter, langsung kita git commit main m, kita kasih commitnya tadi apa saja yang sudah kita kerjakan. Kita kasih 7.4 out model buat file atau coding out model. 7.5 aslat model. Spasi 7.6 praktikan model. 7.7 praktikum model, 7.8 modul model. Enter, lalu kita git post. Ini sudah kita buat tadi. Saja kita git push. Nah, sudah, kita coba dicek di GitHub-nya. Kita cek apakah yang sudah kita kerjakan sudah berhasil atau belum. Dan ini modelnya
di dalam tabel model. Dan ini file-filenya yang kita sudah buat, kita isi. Nah, ini dan sudah berhasil kita progres sampai 7.4 dan sampai 7.8. Selanjutnya yaitu praktikum model. Ini function get berfungsi untuk ini mengatur tampilan awal. Sekarang yang model-modelnya berfungsi database, skillnya, query-nya atau query-nya. Function get berfungsi untuk mengambil seluruh data praktikan yang telah mendaftar praktikan. Ini query-nya dari daftar praktikan, mengambil ID as ID, mengambil daftar praktikan. Ini sama sepertinya, fungsinya sama semua untuk mengambil data ini get. Ini kita lihat database-nya, select from, daftar praktikan, daftar prak. Nah ini ID praktikan, naskah ID, dan statusnya kita isikan 1. Ini hasil tes sama dengan daftar prak. Ini adalah untuk mengetes function-functionnya yang kita buat. Function index berfungsi mengatur tampilan awal. Ini kembali lagi ke index yang awal pertama kita buat, indexnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, file routing. File routing ini dari kita buat terlebih dahulu. Session startnya ini kita buat, lalu kita di model out mode ini kita buat deklarasi yang baru. Contohnya out sama dengan new out model. Ini deklarasi yang baru. Ini kita contohnya, kita logout, kita hapus, kita enter, kita login Aslab, kita masukkan passwordnya, kita login. Nah, ini berhasil login. Sekarang kita mengatur yang ini out praktikannya. Ini kita ganti out Aslab atau out praktikan. Sekarang out praktikan ini kita coba, kita cek, kita refresh, kita hapus, kita login Aslab. Ya, ini login Aslab salah, berarti sudah betul. Kita coba login praktikan. Ya, npm yang salah. Nah, sekarang kita masukkan praktikannya. Kita select from, kita buka query-nya from praktikan. Nah, ini npm-nya 07, kita masukkan 1, 2, 3. Nah, ini berhasil login praktikannya. Sekarang kita lanjut ke logoutnya. Kasih out, logout. Ini selanjutnya yaitu daftar praktikan. Kita buat seperti yang di atas.
out daftar praktikan. Titik koma, kita save tab index. Kita coba login Snap, kita masukkan npm nya, masukkan passwordnya, kita login. Nah ini sudah berhasil, kita manage management praktikan. Nah ini sudah berhasil masuk di SI praktikum. Selanjutnya yaitu ini headernya. Nah ini view-nya, kita masuk di modul, kita ganti view-nya modul dengan indeks, kita save. Lanjutkan terakhir yaitu di menu daftar praktikan. Ini kita buat deklarasi dulu daftar sama dengan new daftar prak model. Nah ini view-nya kita ganti indeks, dan ini header lokasinya sama seperti yang di atas. Kita save, kita coba login Snap dan kosong, kita masukkan npm. Kita lihat mode pendaftaran praktikum. Nah ini sudah berhasil verif dan unverif. Selanjutnya yaitu kita upload ke GitHub. Kita masuk ke exam, masuk folder htdoc dan SI praktikum. Kita klik kanan, git base here, ya, kita ketik git add spasi titik enter, langsung. Lalu kita buat git commitnya, git commit m 7.9 daftar prak dan 7.10 indeks php. Enter. Nah ini 7 file sangat git push origin master. Kita tunggu. Nah kalau sudah, kita buka di GitHub kita, apakah sudah berhasil kita push atau belum. Nah ini kita masuk di SI praktikum dulu. Kita tunggu. Nah ini daftar prak dan indeksnya sudah berhasil dapat. Sekian langkah-langkah percobaan modul 2 dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.